Setelah permintaan untuk membantu memenangkan kompetisi akbar Jenderal Iblis, Molihai membawa Wang Lin masuk ke dalam kediamannya dan menjelaskan lebih rinci mengenai kompetisi yang dimaksud. Pada intinya kompetisi akbar ini selalu diadakan 300 tahun sekali di distrik Tianyao atau ibu kota negeri Iblis Langit, dan setiap pemenang akan mendapatkan teknik kultivasi serta harta karun iblis dari kaisar. Namun kompetisi kali ini akan menjadi ajang yang jauh lebih fenomenal karena penyelenggaraannya bertepatan dengan 200 tahun pasca perang besar antara distrik Tianyao dan distrik Woyao yang menyebabkan kerugian besar bahkan sampai terbunuhnya seorang panglima dan wakil panglima iblis. Wakil panglima lain akan segera langsung menggantikan posisi panglima sehingga kompetisi ini akan menjadi momentum distrik Tianyao untuk memilih dua wakil panglima iblis yang baru. Posisi wakil panglima jelas menjadi daya tarik yang jauh melebihi harta apapun di tanah roh iblis, dan karena itu pula para jenderal dari seluruh negeri iblis lain akan mengincarnya dengan penuh ambisi. Sebelumnya, Molihai telah menyempurnakan teknik 18 tubuh iblis, namun berhubung Wang Lin mengambil kembali sisan yang rencananya akan menjadi tubuh ke-18, maka Molihai meminta bantuan kultivator luar itu sebagai timbal balik sekaligus bentuk tanggung jawab. Wang Lin yang sudah menerima tawaran ini berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Molihai, namun dia masih memiliki beberapa keperluan dan izin meninggalkan kota iblis kuno sebelum keberangkatan menuju kota Tianyao dimulai. Keperluan yang dimaksud Wang Lin adalah kembali ke suku pemunian jiwa dan memberikan beberapa perintah sebelum kepergiannya mengikuti kompetisi Jenderal Iblis. Begitu melihat kepulangan Wang Lin, seluruh anggota suku pemunian jiwa yang selama hampir 2 tahun ini selalu fokus pada kultivasi langsung membentuk kekacauan dan segera berkumpul di tanah lapang suku untuk menyambut leluhur mereka, tidak terkecuali Ouyang Hua. Ouyang Hua segera mengantarkan Wang Lin menuju kediamannya sebelum kemudian melaporkan bahwa seluruh anggota suku telah khusyuk berkultivasi dan menunjukkan peningkatan kekuatan jiwa utama setelah melepaskan jiwa-jiwa tersebut ke dalam bendera 1 miliar jiwa sesuai instruksi Wang Lin sebelumnya. Wang Lin menunjukkan kepuasan ketika mendengar laporan Ouyang Hua sebelum kemudian mengeluarkan tubuh sisan yang sebelumnya telah dia dapatkan kembali dari tangan Molihai dan menyadarkannya. Sisan yang entah telah kehilangan kesadaran berapa lama langsung menunjukkan rasa syukur dan mengemukakan ungkapan terima kasih tatkala membuka mata dan menemukan Wang Lin sebagai orang pertama yang menyapa penglihatannya. Wang Lin menunjukkan kebanggaan ketika berkata bahwa dia telah mengetahui semua penderitaan Sisan selama kepergiannya dan segera membuat pengikut setianya itu meledak dalam keharuan. Sudah cukup temu kangen dan tangis-tangisan, Wang Lin buru-buru melanjutkan urusan utamanya kembali ke suku pemunian jiwa dan menjelaskan bahwa kali ini dia akan memberikan bagian kedua dari penyempurnaan bendera jiwa, yaitu teknik ekstraksi jiwa, namun berpesan bahwa teknik ini hanya bisa diajarkan kepada murid inti suku saja. Tidak mau meninggalkan sisan, Wang Lin juga memberikan pemuda itu bagian kedua dari teknik pemunian tubuh klan iblis raksasa dan memintanya untuk mempelajari teknik tersebut dengan baik. Selanjutnya Wang Lin berpesan bahwa mulai sekarang suku pemunian jiwa tidak perlu lagi menutup diri dan bisa melanjutkan ekspansi besar-besaran sehingga ketika dia kembali, Wang Lin berharap suku ini bisa memiliki lebih dari 1 juta anggota. Setelah itu Wang Lin menarik kembali bendera 1 miliar jiwa yang meskipun belum pulih total, namun jelas masih akan menjadi dukungan besar dalam perjalanan, dan kemudian menggantikan bendera 1 miliar jiwa tersebut dengan bendera-bendera jiwanya yang lain sebagai pelindung suku. Setelah Wang Lin menyampaikan seluruh perintahnya, Sisan tetap tinggal sejenak untuk mengungkit masalah yang menimpa Huo Po dan dengan ekspresi putus asa mengemukakan jika rekannya itu kemungkinan sudah kehilangan nyawa. Namun Wang Lin dengan cepat mengatakan bahwa Huo Po masih hidup karena dia pasti mampu merasakan aura bendera jiwanya apabila pemuda itu kehilangan nyawa. Anehnya sekuat apapun Wang Lin berusaha, dia masih tidak dapat menemukan Huo Po dan menyimpulkan bahwa sepertinya pemuda itu berada di satu tempat aneh yang belum dapat Wang Lin ungkap dengan tingkat kultivasinya sekarang. Oke, sekarang kita tengokin orang yang lagi digibahin di mana Huo Po ternyata sedang berada di Menara Iblis distrik Tianyao karena dia diselamatkan oleh pelayan dari Tuan yang memimpin Menara Iblis tersebut.
Anehnya si penyelamat Huopo yang kita panggil aja dia Mulyanto kayak biasa ini justru melaporkan update tentang Wang Lin yang sudah mencapai ranah puncak transformasi jiwa serta keikutsertaannya dalam kompetisi Akbar Jenderal Iblis bersama dengan Mo Lihai. Setelah itu Mulyanto menemui Huopo yang menunggu di luar menara dan memuji perkembangan pemuda itu setelah memunikan semua roh yang ada di menara. Huopo mengungkapkan kegembiraan di wajahnya sebelum berterima kasih dengan segala yang telah Mulyanto lakukan untuknya dan berjanji akan selalu mengingat jasa ini di dalam hatinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Wang Lin yang masih berada di suku pemunian jiwa dan memanfaatkan sisa waktu sebelum berangkat ke distrik Tianyu untuk bernegosiasi dengan Yao Shishu. Wang Lin bertanya tentang bagaimana cara menggunakan pil darah yang sesungguhnya, namun putri leluhur darah itu malah meraung marah ketika menantang Wang Lin untuk menghabisinya. Tantangan itu jelas saja tidak akan Wang Lin lakukan karena menghabisi Yao Shishu sama saja memberikan gadis itu kesempatan untuk membalaskan dendam padanya. Berhubung Yao Shishu memilih untuk diam, Wang Lin pun tidak punya pilihan kecuali menyegelnya kembali dalam domain hidup mati dan membiarkan sang putri leluhur darah melewati hidup yang lebih menyakitkan dibanding kematian. Karena tidak bisa memanfaatkan pil roh darah dalam kompetisi dan bendera 1 miliar jiwa pun juga belum pulih sepenuhnya, maka Wang Lin hanya memiliki satu kartu tersisa, yaitu seni pembantaian abadi. Wang Lin menyadari bahwa energi pembantaian yang terkandung dalam seni bela diri ini memiliki kemampuan untuk langsung menyerang jiwa seseorang sehingga akan menjadi suatu teknik yang sulit untuk ditangkal. Permasalahannya adalah dia sudah menghabisi nyawa yang cukup banyak, namun jumlah tersebut masih juga belum cukup untuk menambahkan untaian energi pembantaian yang dia miliki. Tepat pada waktu yang sama, Wang Lin menerima transmisi pesan dari Mo Lihai yang mengabarkan waktu keberangkatan telah dimulai, sehingga pemilik mutiara pembangkang surga itu harus menghentikan kegiatannya lebih dulu dan menemui sang jenderal kota iblis kuno untuk memulai petualangan barunya. Nah, buat kalian nih yang udah nggak kebet gitu ya pengen tahu spoilernya, sok langsung nontonnya aja di Gnosis ya guys ya, karena itu udah ditayangin tuh spoilernya edan, makin edan ini Renegade sumpah dah. Mo Lihai membawa Wang Lin pergi ke kota Tianyu melalui pelapon teleportasi dan langsung disambut oleh gerombolan prajurit militer begitu sampai di pintu gerbang ibu kota negeri Iblis Langit. Mo Lihai memperkenalkan Wang Lin sebagai rekannya dan meminta seluruh prajurit keluarga Mo ini memperlakukan pemuda itu seperti mereka memperlakukan dirinya. Setelah itu Mo Lihai membawa Wang Lin memasuki kota di mana sangat berbeda dengan kota iblis kuno yang hanya fokus pada urusan militer. Kota Tianyu ini sangat semarak seperti halnya kota-kota manusia di dunia asal Wang Lin. Selama perjalanan menuju kediaman Mo Lihai menjelaskan tentang detail kota Tianyu yang terbagi atas 2 lingkar dan kota Hong yang menjadi lokasi kediamannya berada di lingkar luar ibu kota. Kemunculan Wang Lin dan Mo Lihai menarik perhatian seluruh warga kota karena bagaimanapun Jenderal Iblis tersebut merupakan salah satu jajaran Jenderal Iblis terkuat yang dimiliki oleh negeri Iblis Langit. Sambil ditemani dengan alunan sitar yang menenangkan hati, Mo Lihai juga menjelaskan tentang 2 nama Jenderal Iblis yang akan menjadi penantang terberatnya dalam kompetisi, yaitu Mo Fei yang memiliki prestasi besar dan selalu dianggap sebagai Jenderal Iblis terkuat sehingga didapuk sebagai penjaga perbatasan dengan distrik Woyao. Selain itu ada juga Jenderal Iblis lain yang bernama Xi Xiao, di mana jenderal kedua yang diceritakan oleh Mo Lihai ini tiba-tiba saja muncul di jalanan yang sama dengannya sebelum kemudian tanpa babi bu langsung ngajakin baku hantam saat itu juga. Dua jenderal iblis yang beradu energi iblis di tengah jalanan kota itu sama-sama terdorong mundur beberapa langkah dan Wang Lin segera membantu Mo Lihai untuk menstabilkan dirinya kembali. Sementara Mo Lihai berterima kasih atas bantuan Wang Lin, Xi Xiao yang melihat kalau penolong Mo Lihai ini bukan orang sembarangan langsung menanyakan identitasnya. Namun bukannya Wang Lin yang menjawab, namanya sudah disebutkan lebih dulu oleh kultivator luar yang ada di sisi Xi Xiao, di mana kultivator luar yang mengaku sebagai kakak senior Wang Lin itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang putra langit aliran ungu sekte Tianyun, siapa lagi kalau bukan Chen. 潜藏问题和修为，放到眼。
Wang Lin dapat melihat bagaimana kakak seperguruannya ini benar-benar menderita luka parah sampai bahkan membuat kultivasi tahap ascendannya yang disembunyikan oleh Tian Yunji sekarang benar-benar turun secara real ke ranah transformasi jiwa puncak. Ketika itulah Wang Lin menerima pesan dari Chen Tao untuk berhati-hati pada sekte pedang Daluo karena sekte tandingan mereka itulah yang membuatnya menjadi seperti ini. Wang Lin beringsut mendekati Chen Tao sebelum kemudian melemparkan sebuah botol giok berisi pil pemulihan dan melanjutkan perjalanan menuju kediaman keluarga Mo. Sepeninggalan keduanya, Shishou menanyakan seperti apa kekuatan adik seperguruannya dan terkejutlah melihat Chen Tao yang biasa memandang rendah orang lain itu justru memuji-muji Wang Lin. Walau Chen Tao telah memuji-muji Wang Lin yang senyata-nyatanya memang memiliki kekuatan tidak biasa, Shishou masih yakin bahwa Mo Lihai bukanlah tandingannya sebelum kemudian melanjutkan perjalanannya sendiri. Setelah pertemuan dengan Shishou yang ternyata dibantu oleh Chen Tao, Mo Lihai dan Wang Lin telah sampai di kediaman keluarga Mo ketika tiba-tiba saja kultivator luar itu meminta bantuan sang jenderal untuk mencarikan tempat di mana dia bisa melakukan pembantaian secara massal. Mo Lihai terlihat sangsi dan ragu mengapa penolongnya membutuhkan tempat seperti itu, sehingga Wang Lin pun memilih untuk langsung menunjukkan untaian energi pembantaiannya sendiri kepada sang jenderal. Awalnya Mo Lihai masih santai karena dia memang sudah pernah melihat Wang Lin mengeluarkan gas abu-abu ini untuk ketika melawannya. Namun setelah Wang Lin menunjukkan kekuatan sebenarnya dari energi pembantaian, Mo Lihai langsung sadar bahwa ini adalah teknik yang benar-benar berbeda dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Penanganan yang sama seperti sebelumnya sama sekali tidak bekerja dan Mo Lihai dapat melihat bayangan naga ungu yang melilit tubuhnya menggoncang armor iblis, memicu energi kehidupan dalam tubuhnya, bahkan mampu mengganggu pikiran serta jiwanya. Wang Lin menjelaskan bahwa saat ini dia baru memiliki 5 untaian energi pembantaian namun bisa menggoncang jiwa seorang jenderal iblis. Karena itulah dia meminta bantuan Mo Lihai untuk mencari tempat untuk menyempurnakan teknik ini demi membantu sang jenderal untuk memenangkan kompetisi. Baru setelah melihat kekuatan asli dari seni pembantaian abadi, harus Mo Lihai akui bahwa teknik ini merupakan kartu as yang mungkin tidak kalah dengan cetakan tangan abadi sebelumnya, dan karena itulah permintaan Wang Lin adalah sesuatu yang harus dia upayakan sebaik mungkin. Akhirnya Mo Lihai pun berusaha mencari cara untuk memberikan Wang Lin akses untuk memasuki penjara Hong yang merupakan salah satu dari 4 penjara terbesar di distrik Tianyou. Penjara Hong adalah tempat di mana orang-orang yang akan dieksekusi atau diberikan hukuman mati berada, dan penjara itu merupakan tempat yang paling tepat kalau Wang Lin hendak melakukan pembantaian. Namun Mo Lihai hanya bisa memberikan waktu 7 hari dan apapun hasil yang didapatkan semua akan bergantung pada keberuntungan serta upaya Wang Lin sendiri. Mo Lihai tidak tahu apakah Wang Lin bisa memanfaatkan penjara Hong untuk menyempurnakan tekniknya, berhubung penjara itu merupakan sebuah tempat yang sangat berbahaya. Namun apapun hasilnya, yang ada di pikiran Mo Lihai adalah kompetisi akbar merupakan kepentingan besar dan dia hanya bisa bertaruh untuk mendapatkan keberuntungan yang tidak kalah besarnya. Sementara itu Wang Lin telah sampai di penjara Hong dan bertemu dengan sipir penjara yang bernama Su Hu Chuan dan bersiap untuk melewati perjalanan panjangnya menyempurnakan seni pembantaian abadi. Wah, malah ketemu sama abang-abangnya di sekte Tianyun nih Wang Lin. Karena Wang Lin membantu Mo Lihai dan Chen Tao membantu Shishou, apakah dua saudara seperguruan itu malah akan baku hantam dalam kompetisi akbar jenderal iblis? Terus, mampukah Wang Lin menyempurnakan seni pembantaian abadi selama berada di penjara Hong nanti? Yang udah nggak betah sabar bisa nonton atau pembahasan spoilernya di Ginosis. Rama di sini pamit. Bye-bye.